Belakangan ini, dunia maya kita lagi rame banget kan? Ada perdebatan panas soal seorang komedian yang ternyata kalau kita gali lebih dalam, ini ngebuka sebuah percakapan yang jauh lebih penting. Ini bukan cuma soal satu lelucon aja, tapi soal peran komedi itu sendiri di tengah-tengah kita. Oke, kita mulai dari pemicunya ya. Semua ini berawal dari materi politik komedian Panji Pragiwaksono. Materinya ini langsung bikin heboh dan memicu kontroversi yang wah bener-bener membelah opini publik jadi dua kubu. Nah, dari situ muncullah banyak banget pertanyaan. Emangnya boleh ya politik dijadiin bahan bercanda? Terus, tokoh publik itu etis nggak sih dijadiin bahan lelucon? Batasannya tuh di mana? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang akhirnya jadi obrolan di mana-mana. Dan ini bukan lagi sekedar obrolan iseng loh. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya nyentuh hal yang fundamental banget buat negara kita. Soal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jadi, yuk kita coba bedah ini lebih dalam. Dari sisi filosofis dan sejarahnya. Oke, biar kita benar-benar paham konteksnya, kita coba mundur dulu sebentar dari kontroversi yang sekarang. Kita lihat akarnya jauh ke masa lalu, ke tempat di mana komedi itu pertama kali lahir sebagai sebuah konsep. Jadi, di zaman Yunani kuno, pertunjukan itu pada dasarnya dibagi dua. Ada tragedi, ada komedi. Tragedi, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu tontonan serius, formal, buat kaum bangsawan. Nah, kalau komedi, ini justru hiburannya rakyat biasa, yang isinya ya tentang realitas hidup mereka sehari-hari yang kadang absurd. Nah, ini poin kuncinya. Tujuan komedi dari zaman dulu itu ternyata bukan cuma buat bikin orang ketawa. Tujuan utamanya adalah kritik, baik itu kritik sosial maupun politik. Tawa penonton itu muncul sebagai efek samping dari menyoroti betapa aneh dan absurdnya realitas yang ada. Inilah DNA komedi klasik. Komedi itu ngomongin realitas kaum papa, menyoroti hal-hal ganjil di masyarakat yang ya secara alami pasti bakal nyenggol kinerja pemerintah. Dan karena mengkritik penguasa itu selalu berisiko, komedi dari dulu itu selalu pakai senjata andalan, kiasan, satir, dan metafora. Tujuannya? Buat keamanan si komediannya. Tapi pertanyaannya, apakah konsep kayak gini cuma ada di Barat? Oh ternyata nggak juga. Di Nusantara sendiri, kita punya tradisi komedi politik yang udah mengakar kuat dari dulu. Coba kita lihat gimana bentuknya di sini. Misalnya nih di wayang Jawa, kita punya punakawan. Mereka ini kan tokoh rakyat jelata yang kelihatannya aneh, tapi justru mereka punya lisensi buat bebas mengkritik dan ngetawain para kesatria, raja, bahkan dewa sekalipun. Terus di tradisi Sunda ada si Kabayan. Dia ini digambarkan pemalas, tapi sebenarnya seorang pemikir bebas yang selalu nantang mertuanya, yang jadi simbol kekuasaan dan kemapanan. Nah, dari semua contoh tadi, baik dari Yunani kuno sampai Nusantara, kita sampai pada argumen utamanya. Bahwa gaya komedi di sebuah negara itu bisa jadi sebuah penanda, sebuah cermin, atau katakanlah barometer untuk mengukur kesehatan demokrasinya. Biar lebih kebayang, coba deh dengerin cerita modern yang satu ini. Ini adalah contoh sempurna gimana komedi klasik bekerja di zaman kita sekarang. Sebuah kisah yang sekilas terdengar lucu, tapi kalau direnungkan, ini tragis banget dan penuh kritik yang menusuk. Yuk kita bedah bareng-bareng. Lelucon ini tuh pas banget sama semua kriteria komedi klasik. Pertama, ini berdasarkan masalah nyata. Kedua, menyoroti situasi yang super absurd. Nyogok semiliar buat gaji 5 juta. Ketiga, ini jelas-jelas kritik langsung ke korupsi aparat. Dan keempat, penggunaan kata konoha itu adalah bentuk satir modern untuk melindungi diri. Persis seperti yang dilakukan komedian zaman dulu. Jadi inilah inti dari metaforanya. Komedian, lewat materi-materi yang mereka bawakan, itu sebenarnya adalah alat ukur, sebuah barometer yang bisa menunjukkan seberapa tinggi tingkat kebebasan dan kepercayaan di suatu negara. Gini cara bacanya. Semakin sering kita dengar para komedian pakai istilah samaran kayak Konoha atau Wakanda, itu bisa jadi indikasi adanya rasa takut dan ketidakpercayaan yang besar dari publik ke pemerintah. Sebaliknya, kalau mereka bisa mengkritik secara terang-terangan tanpa takut, itu tandanya ada kebebasan dan rakyat percaya pada penguasanya. Jadi kesimpulannya, masalahnya itu bukan ada di komediannya. Justru setiap upaya untuk membungkam kritik yang dibungkus komedi itu adalah sinyal bahaya. Pertanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan kondisi demokrasi kita. Reaksi terhadap leluconnya itu seringkali jauh lebih penting daripada lelucon itu sendiri.
Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang menarik. Kalau pemerintah mau tahu seberapa puas masyarakatnya, mungkin mereka nggak perlu survei yang mahal-mahal, cukup duduk dan dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan para komedian di atas panggung. Karena merekalah denyut nadi suara rakyat yang paling jujur.